Saya nggak tahu kenapa ini. Oke, saya lanjut. Oke, so ini tadi pertanyaannya adalah keputusan yang harus diambil berupa apa, gitu ya? Apakah melanjutkan produksi di anak perusahaan atau mengambil dari pihak ketiga? Oke, so untuk mengetahui hal ini berarti kita harus perform dua-duanya. Kita harus menghitung secara EPQ, kita harus menghitung secara EOQ. Oke, kemudian berapakah harga unit dari pihak ketiga yang seharusnya ditawarkan? Oke, berarti di pertanyaan kedua ini gini. Kalau seandainya, oke, di keputusan A, ternyata keputusan yang diambil adalah, oke, kita produksi sendiri aja karena harganya lebih murah, gitu ya. Seandainya nanti one day kita akan memutuskan untuk beli dari pihak luar, gitu ya, entah karena kondisi apa atau kendala apa, gitu ya, maka perusahaan minta dulu nih, oke, kalau seandainya kita mau ambil dari pihak luar, kira-kira harganya harusnya berapa, gitu. Apakah sama dengan harga produksi kita, gitu ya? COGM kita kan $10 nih, gitu ya. Apakah sama dengan hal tersebut atau mungkin lebih turun, gitu ya? Itu adalah yang harus kita jawab. Oke. So, maka kita kerjakan dulu EPQ-nya, ya. Oke. Saya stop share dulu di sini, saya masuk ke Excel. Oke, Excel saya sudah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, sip, sip. So, yang ini adalah pertama kita calculate EPQ-nya dulu. Jadi kita list dulu data-datanya seperti biasa ya. Jadi kita mulai dari demand-nya sebesar 5.000, kemudian production rate-nya sebesar 100.000 tadi ya. Kemudian ini setup cost-nya ya. Saya lambangkan pakai S sebesar $300. Kemudian UP adalah unit price atau COGM-nya ya. $10 tadi. Kemudian fraction holding cost-nya adalah 25% atau 0,25. So, pertama saya hitung dulu Q bintangnya. Oke, saya hitung Q bintangnya menggunakan rumus ini 2 kali S kali D per holding cost ya. Hati-hati, holding cost-nya ini kan diketahui adalah fraksi ya. Kalau diketahui fraksi, maka persentase fraksinya harus dikalikan sama unit price-nya atau COGM-nya ya. So, 2 kali S kali D berarti 2 dikali 300 dikali 5.000 per 0,25 dikalikan 10. Kemudian berikutnya kita kalikan lagi ya sama akar P, P-nya berarti 100.000 dibagi 100.000 dikurangi 5.000. So, angkanya akan dapat di angka 11.240. Oke, 11.240 ini adalah Q bintang atau jumlah unit yang harus kita produksi, gitu ya, dengan kondisi asumsi dan data-data yang kita punya, gitu ya. Nah, berikutnya dari angka Q bintang ini kita hitung total cost-nya, ya, untuk mengetahui lebih murah mana sih, gitu ya, antara produksi sendiri sama beli dari luar. Oke, kita membandingkannya harus menggunakan total cost, ya, nggak bisa fixed cost aja atau variable cost aja, kita harus menggunakan total cost. Oke, so kita hitung UP dikalikan D, unit price dikalikan D, kemudian S dikalikan Q dibagi D, plus holding cost dikalikan Q per 2, ya. Kemudian dikalikan P minus D per P. Ya. So, kalau kita lihat satu-satu formulanya, ini adalah formula untuk menghitung Q bintang. Ya. Ini bisa teman-teman gunakan juga nanti kalau pas UAS gitu ya. Jadi round up, kemudian square root ya, SQRT. Kenapa menggunakan round up? Karena kalau misal nggak saya round up ya, hasilnya adalah desimal. Oke. Oke, hasilnya 11.239,03 gitu ya. Nah, karena kita belinya adalah bentuk part sehingga tidak bisa dikomakan gitu ya, tidak bisa dalam jumlah desimal, maka saya round up.
Kalau teman-teman ini mau dimundurin gitu ya, di increase desimal gitu ya. Nah, nanti dia akan round down. Ya. Kenapa nggak boleh menggunakan round down? Karena di sini kan hasilnya 0,03. Artinya yang disarankan berdasarkan hitungan EPQ harus lebih dari 11,239. Oke. Karena 0,03 artinya ada sebagian dari produk yang harusnya sudah ada gitu ya. 0,03. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menggunakan round up ya. Sehingga round up oke. Kemudian ini adalah formulanya, jangan lupa titik koma atau koma 0 ya. Oke, number kemudian titik koma. Oke, 11.240,00 ya, jadinya round up ke atas. Saya decrease desimal, oke. Kemudian untuk total cost-nya, ya, total cost-nya C7 dikalikan T4, saya kecilin sedikit ya. Oke, C7 dikalikan C4, C4-nya tadi adalah demand ya. Oke, C7 dikalikan C4 berarti unit price atau COGM dikalikan sama demand-nya, 5.000. Kemudian plus C6, C6 adalah setup cost-nya, dikalikan E10, E10 adalah Q bintangnya, oke, dibagi sama C4, C4 dibagi sama demand, oke, jadi S kali Q per D. Kemudian plus holding cost, HC, dikalikan E10, E10 itu adalah Q bintang, ya, E10 per 2, oke, Q bintang per 2, kemudian dikalikan P minus D, C5 dikurangi C4, dibagi C5, P minus D per P. Kemudian saya enter, hasilnya adalah 52.009,15 dolar. Oke. Nah, langkah kedua adalah gimana? Langkah kedua adalah sekarang kita menghitung yang namanya EOQ. Oke. Data-datanya ini diambil dari data yang soal tadi. P-nya disetting 0 karena itu kan kita membeli dari pihak luar sehingga kita tidak produksi, sehingga tidak ada production rate. Demand-nya sama 5.000, kemudian setup-nya adalah 20. Ini adalah untuk ordering cost ya. Kita tulis aja. Order cost. Ya, order cost-nya 20. Kemudian UP-nya ya, unit price-nya bukan 10 dolar tapi 11 dolar. Oke. Fraksi holding cost-nya sama, kita menggunakan 0,25 atau 25%. Sehingga kita hitung dulu Q bintangnya. Q bintangnya adalah 2 kali reorder cost atau ordering cost dikalikan demand dibagi sama holding cost. Oke. So, hasilnya adalah sama, ini saya menggunakan round up juga ya. Saya menggunakan round up. Square root ya, 2 kali C24, C24 adalah RC-nya atau order cost-nya yaitu 20 dikalikan C22 atau demand-nya sebesar 5.000, kemudian dibagi C26, fraksi holding cost-nya dikalikan sama unit price-nya. Oke. Kalau enggak saya round up, maka hasilnya adalah koma ya, desimal. 2966. Nah, 2966,48. Kalau teman-teman decrease, maka dia akan round down, otomatis round down. Padahal hasilnya harusnya kita round up, ya. Sehingga saya pakai round up di sini. Oke, jadinya 2967,00 saya decrease. Oke. Jadi saya pakai 2967. Oke. Untuk mengetahui keputusannya, again, kita harus hitung total cost-nya. Ya. Di rumus total cost untuk EOQ, untuk mencarinya adalah unit cost ya. UC kali D.
berarti dia adalah C25 dikalikan C22 ya. C25 ini adalah unit cost-nya. 11 dikalikan 5.000 C22 ya. Oke, 5.000. Kemudian square root ya untuk mewakili ini 2 dikalikan reorder cost yaitu 20. Kemudian holding cost-nya yaitu 0,25 dikalikan unit price-nya 11. Kemudian dikalikan sama demand-nya yaitu 5.000. Hasilnya ternyata adalah $55.000. Sorry, 55.741.062 dolar. Sehingga kita ambil menggunakan EPQ. Karena EPQ menghasilkan total cost yang lebih kecil. Oke. So, di sini sudah close ya. Untuk pertanyaan A berarti kita bisa jawab, berarti kita harus melakukan produksi sendiri. Ya. Karena apa? Karena total cost-nya ternyata lebih murah daripada kita beli di luar. Oke. Sampai sini clear teman-teman? Aman? Oke. Aman, Pak. Oke. Aman. Oke, sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan yang B. Oke, seandainya one day kita akan membeli dari pihak luar, kira-kira harganya berapa? Gitu ya. Kira-kira harganya berapa? Maka yang kita lakukan adalah membandingkan total cost-nya, yaitu membandingkan antara total cost EPQ sama total cost dari EOQ. Oke. So ini adalah persamaannya, ya. Persamaan yang tadi. Cuma ini total cost EOQ-nya nggak pakai yang akar ini, tapi menggunakan yang ini. Ya, sama aja, nggak apa-apa. Oke, nah cuma yang berbeda adalah karena yang ditanyakan adalah berapa harga yang harus diberikan oleh supplier, gitu ya. Maka harganya sekarang kita lambangkan atau simbolkan dengan X. Ya, tadi kan diketahui 11, gitu ya. Tapi ternyata harga 11 kan total cost-nya lebih mahal, gitu ya. Sekarang kita harus mencari X-nya berapa gitu ya, yang kira-kira harganya secara total cost gitu ya, sama besarnya dengan kalau kita produksi sendiri. Ya. Yang pertama ini ya, saya aktifkan dulu pointernya. Oke, yang pertama ini ya, 10 kali 5.000, kemudian 300 kali 11240 ini adalah yang mewakili EPQ. Ya, yang mewakili EQ. Sama seperti ini ya, seperti yang ini. Sama. Rumusnya juga sama ya. Cuma saya jabarkan aja di sini. Kemudian yang EOQ ini yang sedikit berbeda. Oke. UC kali D, berarti D-nya ada 5.000, tapi UC-nya saya lambangkan sama X. Oke. Sehingga nanti 5.000X gitu ya. Kemudian ditambahkan 20 kali 5.000 dibagi dengan 2967. Hasilnya tadi saya hitung itu adalah 33,704. Saya hitung di sini ya. 20 kali, kali 5.000 per 2967. Oke, 33,704. Kita bulatkan ini aja, 3 angka di belakang koma ya. Oke, ini. Kemudian lanjut. Nah, yang belakang ini adalah 0,25 fraction-nya dikalikan X dikalikan 2967 dibagi 2, gitu ya. Berarti ini kalau saya tulis di sini 0,25 dikali 2967 dibagi 2. Oke, berarti 370,875 X gitu ya. Kan ada X-nya. Ya. Sehingga kalau saya tulis, maka bentuknya adalah 5.000X plus 33,704 plus 370,875 X ya. Saya balik aja. Kemudian sama dengan sorry. Tadi yang awal adalah 52.009,15. Ini ya.
Oke. Maka seperti yang biasanya ya, berarti 33704-nya dipindah ke kiri ya. Maka jadinya 52.009,15 dikurangi 33,704. Oke. Ini berarti hold on. Ini 33 ini koma. Ini ya, 51975,4. Kemudian yang sisi sini sama dengan ini ya. Ini berarti 5.000 plus 370,875. Ini ya, ini X. Oke, 5370875 harusnya. Bentar, saya keluarin komanya. Oke, ini ya. So, berarti untuk mencari X, berarti ini sama dengan ya. Berarti adalah 51975,4 dibagi sama 5370,875. Ini ya. Oke. Berarti hasilnya X adalah ya, saya copy paste, kemudian saya hilangkan bintangnya. Sama dengan ternyata 9,677. Oke, saya decrease-kan 3 angka belakang koma aja. Oke, gini ya. Saya pakai dolar. Mana dolar ini? Oke. Oke, 9,677. Ya. Nah, sehingga dari sini kita ketahui bahwa kalau seandainya kita mau membeli dari pihak luar, maka harganya yang harus ditawarkan oleh pihak luar adalah 9,677 dolar per unit. At least segitu. Kalau kita bisa nawar lagi, ya, misal 9,5 lah gitu ya, 9,5, maka ya kita bisa menghasilkan angka yang lebih rendah total cost-nya ketimbang yang EPQ. Kalau kita dapat harganya 9,677, at least total cost antara EPQ sama EOQ adalah sama. Tapi kalau kita bisa dapat harga lebih murah lagi, maka total cost dari EOQ akan lebih rendah daripada EPQ. Oke? Sampai sini clear? Aman teman-teman? Nanti dilihat lagi ya. Gimana? Aman ya? Aman. Oke. Nanti dilihat lagi karena nanti di UAS keluar. Ya. Oke, saya stop share dulu. Oke, karena hari ini minggu terakhir, berarti saya deliver satu materi lagi. Kemudian kemarin teman-teman minta Pak bikin recap gitu ya. Karena hari ini nanti takut teman-teman belum belajar gitu ya. Teman-teman belum belajar. Jadi nanti hari Kamis. Coba saya cek jadwal sebentar. Saya cek jadwal. Hari Kamis itu kan kosong ya. Ada hari Rabu sama hari Kamis. Hari Kamis itu teman-teman cuma ekonomi teknik, hari Rabu cuma psikologi industri ya. Kalau hari Kamis pagi jam 10 itu kita adakan kuis, kemudian sekalian kita bahas kuisnya gimana? Nggak apa-apa sih, Pak. Nggak apa ya? Oke, sekalian kita recap. Nanti kuisnya, modelnya yang mirip-mirip sama ini. Oke.
Oke, sepakat hari Kamis ya, jam 10 kita adakan kuis. Saya harap teman-teman nanti sudah belajar dulu gitu ya, at least sudah belajar dulu, karena waktunya terbatas gitu ya. Kalau ngandelin buka slide pas kuisnya, saya rasa nggak cukup waktunya. Jadi saya harap teman-teman sudah belajar dulu ya. Jadi ketika kuis nanti teman-teman sudah at least sudah dapat foundation-nya gitu ya, sudah dapat base-nya. Okay. Oke, sudah muncul ya. Sekarang kita membahas yang terakhir. Kita membahas safety stock dan service level, gitu ya. Jadi pasti teman-teman nanti kalau kerja pasti akan akrab dengan yang namanya service level, gitu ya. Kalau di bidang jasa, biasanya kita mengenalnya sama SLA, Service Level Agreement, gitu ya. Service Level Agreement itu nanti listnya adalah hal-hal apa yang kita jaminkan sebagai komitmen kita karena pihak lain atau pembeli kita membeli produk kita, gitu ya. Jadi saat mereka membeli, kita menjaminkan sebuah komitmen, gitu ya, apa yang akan kita deliver selain produk kita, ya. Kalau misal mereka beli ya part mesin tadi lah, gitu ya. Misal kita anggap Garuda itu, misal saya suppliernya, selain saya deliver barang, maka saya akan menjaminkan gitu ya ke Garuda bahwa kalau mereka minta hari ini, besok pasti udah nyampe, gitu ya. Jadi ada service level agreement-nya, gitu ya. Dari waktu tunggu dari mereka pesan sampai barang itu terdeliver 1 hari. Nah, kalimat yang kita jaminkan ke customer itu harus kita hitung dulu nih, ada kalkulasinya, gitu ya. Ada kalkulasinya. Begitupun kalau kita di sisi Garuda, gitu ya, kita harus punya service level agreement secara internal. Kalau misal kita di bidang warehousing gitu ya, maka kita harus punya service level berapa kira-kira stok yang harus kita punya, gitu ya. Berapa stok yang harus kita punya untuk mengamankan kondisi maintenance pesawat atau berapa jumlah part yang harus ada di kita supaya maintenance itu tidak terlambat, gitu ya. Jangan sampai ketika waktunya maintenance partnya nggak ada, gitu ya. Ini kan hal-hal yang sedang rame dibicarakan, gitu ya. Kondisi Sriwijaya Air kita sama-sama berduka gitu ya untuk hal itu. Nah, dari sisi teknik industri ternyata hal ini relate, gitu ya. Hal ini relate kaitannya sama service level agreement. Nah, kalau tadi yang saya contohkan kita misal di warehousing, di mana kita harus menjaminkan jumlah stok kita, gitu ya. Artinya kita bersinggungan sama yang namanya safety stock. Oke. So that's why kenapa saya sampaikan di awal, materi ini adalah mengenai service level dan juga safety stock. Gitu ya. Nah, safety stock ini berapa jumlah yang harus kita keep, gitu ya, atau berapa jumlah yang harus kita punya sebagai kondisi safety, itu tergantung berapa service level yang kita berikan kepada perusahaan atau konsumen kita. Ya, mungkin teman-teman di statistik sudah akrab sama yang namanya alpha, tabel alpha, ya, itu sudah akrab. Nah, nanti kita akan sedikit banyak menggunakan tabel ini. Ya, kenapa kok kita menggunakan tabel ini? Karena kita membutuhkan tabel alfa karena kita sudah mengakomodir sedikit demi sedikit yang namanya probabilistik atau kalau di OR namanya stokastik. Ya. Nah, selain itu, nanti saya juga akan membahas kelanjutan dari EPQ, gitu ya. Kalau EPQ tadi kan kita membahasnya hanya satu item, ya. Kalau kita bicara part pesawat ya udah part aja, gitu ya. Padahal realnya, gitu ya, part kan bisa bermacam-macam, gitu ya. Ada part A, part B, part C, gitu ya. Nah, gimana sih pengaturan EPQ-nya kalau seandainya itemnya lebih dari satu? Nanti kita akan kenalan sama yang namanya EMQ, ya. EMQ itu adalah EPQ untuk multi item. Oke, so saya mulai. Ya,
Jadi yang kita bahas kemarin itu kebanyakan adalah deterministik, teman-teman. Yaitu demand-nya sudah diketahui secara pasti, kemudian demand-nya tidak memiliki variansi, gitu ya. Padahal realnya, gitu ya, demand itu kan tidak diketahui secara pasti, kadang tinggi, kadang rendah, gitu ya. Kemudian variansinya juga ada, ya. Kadang sesuai dengan prediksi kita, kadang juga banyak yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Karena kembali lagi, kalau kita bicara forecasting, forecasting adalah tidak mungkin benar, ya, pasti ada tingkat errornya, ya. So sehingga kita harus mengukur atau mengantisipasi error tersebut dengan yang namanya safety. Oke. Nah, kondisi ini diwakili sama kondisi inventory yang jenisnya adalah probabilistik. Ya. Jadi kita kemarin sudah belajar deterministik menggunakan EOQ, menggunakan EPQ, sekarang kita menggunakan probabilistik. Ya. Ada lagi sama yang namanya uncertainty gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman pelajari lebih advance gitu ya. Coba aja bisa cari-cari paper kalau memang tertarik gitu ya di dunia inventory mengenai uncertainty inventory gitu ya. Nah, sekarang saya coba bahas yang probabilistik. Di sini diketahui fenomenanya tidak diketahui secara pasti, ya, fenomena demand-nya. Kemudian ekspektasi, variansi, dan pola distribusinya kemungkinan ini dapat diprediksi. Oke, S-nya tidak sama dengan 0, artinya ada variansi yang kita akomodir, gitu ya. Kemudian persoalan utamanya, saya nyalain ini dulu. Di sini ada nih kayaknya. Persoalan utamanya adalah menentukan berapa safety stock-nya. Oke, saya lanjut. Oke, ketidakpastian persediaan. Oke, adanya fluktuasi demand. Kemudian fluktuasi cost karena dipengaruhi inflasi ya. Teman-teman sudah paham. Kemudian fluktuasi lead time, baik lead time secara produksi maupun lead time secara pengiriman ya. Kenapa bisa ada berbeda? Kenapa kok bisa ada variansi atau ketidakpastian lead time pengiriman? Karena banyaknya stage atau channel. Ya, hal ini sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa dalam supply chain channelnya kan bermacam-macam. Dari supplier masuk dulu ke warehouse, dari warehouse masuk ke distributor, dari distributor nanti masuk ke warehouse dulu, dari warehouse baru masuk ke wholesale gitu ya. Jadi stage-nya banyak, channel-nya banyak, tier-nya banyak sehingga lead time pengiriman ini menjadi tidak pasti ya, apalagi dengan kondisi fasilitas infrastruktur Indonesia gitu ya, yang kadang banjir, kadang jalannya ditutup kondangan gitu ya, macam-macam gitu ya, sehingga berdampak ke lead time pengiriman. Oke. Kemudian yang terakhir delivery ini ya, delivery jumlah yang dikirim tidak sama dengan pesanan yang diminta. Oke, ini juga kadang-kadang terjadi ya. Kalau teman-teman kadang order Shopee aja gitu ya, kadang kan bisa beda ya. Teman-teman order casing untuk handphone apa yang datang apa gitu ya. Belinya 5, datangnya 4. So it's common ya, it's common. Sering terjadi. Oke, ini adalah asumsi IMQ ya. Permintaan diketahui dengan pasti. Oke, berarti kalau diketahui dengan pasti berarti adalah bentuknya deterministik ya. Deterministik. Oke, saya skip aja yang ini. Oke, nah ini. Sekarang gimana kalau demand-nya adalah probabilistik ya. Kalau yang tadi asumsinya kan permintaannya diketahui dengan pasti gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya demand-nya probabilistik ya. Yang probabilistik gimana? Jika lead time-nya tidak sama dengan 0, oke. Nah, yang kita pelajari kan gini biasanya modelnya. Begitu habis ya, begitu nyampe garis 0, coba saya gambar ya. Draw line ya. Jadi ini misal dari titik sini ke titik 0 sini gitu ya. Oke. Biasanya begitu sudah nyampe titik ini kan dia langsung ngisi lagi nih gitu ya. Langsung ngisi lagi sejumlah inventory levelnya yang disepakati ya. Kemudian dipakai lagi gitu ya. Sampai habis gitu ya. Nah, kalau probabilistik teman-teman,
kita tidak menggunakan grafik yang posisi dia 0 langsung ngisi gitu ya. Karena kalau probabilistik tadi kita sudah tahu bahwa lead time-nya bisa tidak sama dengan 0, artinya kita pesan sekarang langsung datang sekarang gitu ya. Kita pesan sekarang datangnya bisa jadi besok atau 2 hari lagi gitu ya. Tergantung berapa besar data historis yang kita punya atau berapa data historis yang kita tahu gitu ya. Oke, sehingga tadi disampaikan bahwa harus ada namanya nggak jalan sih. Oke, harus ada yang namanya reorder point ya. Aplikasinya gimana, Pak? Aplikasinya adalah teman-teman bisa lihat di sini. Saya hapus dulu ya. Begitu dia sampai garis reorder point-nya, begitu dia sampai reorder point-nya, dia langsung minta teman-teman. Ya. Dia langsung request untuk diadakan lagi, gitu ya. Cuma dia nggak bisa garis lurus gini, ya. Dia nggak bisa garis lurus ini. Dia harus menunggu periode yang namanya periode lead time. Oke. Dia harus menunggu yang namanya periode lead time. Sehingga selama periode lead time ini, lead time pengiriman, gitu ya, demand-demand yang terjadi, ya, demand-demand yang terjadi itu diakomodir sama yang namanya safety stock, ya, diakomodir sama yang namanya safety stock. Oke, safety stock ini adalah area sepanjang ini, ya, area sepanjang. Nah, ini adalah area safety stock teman-teman. Dia memastikan ini misal jumlahnya X gitu ya. Mana kalau teks X gitu ya. Unit. Ya. Nah, sejumlah X unit sampai 0 ini itu adalah jumlah safety stock-nya. Ya. Dia diasumsikan bisa menjaga service level kita gitu ya. Biar kalau ada permintaan kita tetap bisa memenuhi. Biar kalau ada maintenance spare part kita bisa memenuhi gitu ya. Jadi jangan sampai ada kondisi tidak ada maintenance, tidak jadi ada maintenance dikarenakan kita tidak melakukan cukup nyetok barang, gitu ya, cukup nyetok spare part. Oke. Nah, sampai pada waktunya lead time-nya sudah selesai, artinya pengiriman dari supplier datang, maka garisnya langsung naik ke level inventory-nya. Oke. Ini level inventory-nya ya. Oke. Saya harap teman-teman paham ilustrasinya. Ya, jadi itu kenapa butuh namanya reorder point dan safety stock. Ya, reorder point ini adalah berapa jumlah safety stock ini seluruhan gitu ya. Nah, kalau sudah nyampe titik itu adalah namanya reorder point-nya. So kita harus nyari dulu yang namanya safety stock. Ya, oke. Saya hapus semua. Saya lanjut. Ya, menentukan reorder point. Ya, yang dimana reorder point itu ditentukan sama yang namanya safety stock, gitu ya. Nah, demand probabilistik distribusinya normal, ya. That's why kenapa kita pakai tabel alfa. Karena kan tabel alfa untuk mewakili distribusi normal atau distribusi lonceng, ya, istilahnya ya, karena bentuknya mirip lonceng. Kemungkinan persediaan habis, pesanan belum datang, ya. That's why kita butuh yang namanya safety stock. Oke, nah ini contoh. Reorder point adalah demand selama lead time. Ini kemarin kita pelajari ya, waktu kita bicara EOQ ya, kita belajar kita menggunakan demand kali lead time, gitu ya. Kita masih belum mengakomodir namanya service levelnya, gitu ya. Kita hanya mengakomodir lead time-nya saja dan kita asumsikan lead time-nya ini pasti, ya, tidak ada variansinya. Oke. Nah, ini contoh, demand per tahunnya 10.000 unit, lead time pesannya 1 minggu, ya, maka ROP yaitu demand selama 1 minggu. Berarti 1 bagi 52 dikalikan 10.000, ya.
ROP-nya 193. Jadi begitu nyentuh 193, kita pesan. Gitu ya. Kita hanya berasumsi bahwa berdasarkan data permintaan mingguan gitu ya, 193 ini cukup. Nah, tapi kita tidak mempertimbangkan jika ada variansi gitu ya, tiba-tiba ada pesanan yang lebih, kita tidak mempertimbangkan hal tersebut. Karena apa? Karena kita belum memperhitungkan yang namanya safety stock. Gitu ya. So, extra inventory kept on hand as a caution against stock outs due to random perturbation. Of nature of the environment. Jadi dia digunakan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman sama high rate of use versus forecast ya. Forecastnya berapa, ternyata rate penggunaannya realnya berapa gitu ya. Sehingga ada selisih di sini. Kemudian dampak safety stock pada pos inventory perusahaan. Nanti coba kita akan hitung karena ada safety stock gitu ya, karena kita tidak membiarkan stok kita di nol gitu ya. Artinya kita menyimpan sejumlah unit ya, jumlah stok yang mana kita sudah tahu ada struktur biaya yang namanya holding cost ya. Sehingga pasti konsekuensinya adalah kalau kita menyimpan sejumlah unit, maka juga kita harus membayar holding cost sejumlah unit tersebut ya. Service level. Service level itu menyangkut apa saja sih sebenarnya gitu ya. Misal persentase order complete gitu ya, atau persentase units demanded that are delivered gitu ya. Jadi nggak cuma complete tapi terkirim ya dari stok kita, atau units demand that are delivered on time ya. Berarti kita nggak ngutang pengiriman, kita nggak backlog pengiriman ya. Harus on time. Kemudian persentase time dari stock available. Jadi stok kita itu bisa untuk menjaminkan demand berapa lama sih gitu ya periode waktunya. Kemudian stock cycle without shortages. Ya, jadi kita nggak shortage, kita nggak backlog gitu ya, tapi kita bisa stoknya ngalir terus gitu ya, tanpa mengalami kondisi stoknya sama dengan nol gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman tetapkan sendiri bersama perusahaan teman-teman nantinya, atau biasanya pimpinan punya service level sendiri, gitu ya. Yang mana meskipun service level ini adalah biasanya kualitatif, sebagai seorang sarjana teknik industri harus bisa mengkuantitatifkan hal yang kualitatif tersebut. Karena di setiap hal yang kualitatif pasti ada hal-hal yang bisa dikuantitatifkan. Memang tidak semua, tapi pasti ada hal yang bisa dikuantitatifkan. Oke. Nah, ini ya. Oke. Saya tarik nafas dulu. Oke. So, di sini adalah grafik kurva normalnya ya, grafik kurva normalnya atau kurva loncengnya. Oke. Di area yang ini gitu ya. Ini gimana ngarsirnya ya kalau saya nggak ada ini. Draw lah gitu ya. Oke, di area yang ini gitu ya, saya coret-coret ya. Nah, ini adalah area di mana stok yang saya miliki itu bisa mencukupi demand yang datang. Ya, that's why di sini namanya all demand met. Ya, all demand met. Artinya semua permintaan itu bisa saya cukupkan. Ya, dari sisi produksinya dulu, dari sisi produksi atau sisi stoknya. Ya. Oke, Mbak. Kasih ya. Pak Ian nggak masuk hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sisa arsiran ini, ini adalah probabilitas stok kita itu tidak bisa mencukupi permintaan yang datang atau permintaan yang kita miliki selama lead time pengiriman atau lead time produksi, gitu ya, selama beberapa periode waktu. Oke. Porsi yang kita anggap semua permintaan ini bisa kita penuhi itu adalah kita asumsikan sebagai service level. Ya, pada contoh kasus ini service levelnya disetting 97,7. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya kira-kira berapa probabilitas permintaan tidak bisa kita penuhi, maka kan tinggal kita kurangi nih
100 dikurangi 97,7. Artinya sebesar 2,3%. Atau kalau didesimalkan adalah 0,023. Oke. So, garis antara semua permintaan ini bisa dipenuhi sama probabilitas kita shortage itu adalah ROP kita. Ya, asumsinya dengan ROP yang kita miliki, probabilitas shortage ini bisa kita minimalisir. Ya, tentunya dengan safety stock yang kita miliki. Ya, kalau kita bicara service level, maka kita bicara angka alfa. Kalau kita bicara angka alfa, maka kita bicara nilai Z. Ya. Contohnya. Oke. Oke, ini ada contoh ya. Data terakhir, permintaan selama lead time yang dicatat pada 50 siklus inventory. Ya. Siklus inventory itu berarti inventory yang kita miliki, yang kita gunakan untuk demand, gitu ya, itu digunakan terus sampai ada inventory baru datang lagi, gitu ya. Itu namanya satu siklus inventory. Ya, jadi pembelian inventory pertama atau produksi inventory pertama kita gunakan terus sampai adanya penambahan inventory berikutnya. Itu berarti satu siklus inventory. Oke. Kemudian dicatat demand-nya, gitu ya. Frekuensinya mulai dari 10 sampai 80. Frekuensi terjadinya gimana sih, gitu ya. Ternyata yang paling kecil 10 dan paling besar 80, frekuensinya 1, gitu ya. Sementara yang paling banyak terjadi itu demand-nya adalah sebanyak 40. Itu terjadi selama sebanyak 14 kali, ya. Sementara yang 30 terjadi sebanyak 10 kali, dan di bawahnya adalah permintaan sejumlah 50 yang terjadi sebanyak 9 kali. Oke. Nah, sekarang ditanya nih sama pimpinan, kalau misalnya service level kita setting di angka 95%, kira-kira ROP-nya berapa unit? Gitu ya. ROP-nya berapa unit? Nah, ini ya. Demand selama lead time, ya. Demand selama lead time. Jadi ini angka yang tadi 10 sampai 80. Kemudian frekuensi 1 sampai 1, ya, tadi yang frekuensi tadi. Kemudian kita hitung peluangnya. Ya, kita hitung peluangnya. Berarti kalau kita hitung peluang itu kan kita jumlahkan dulu ya frekuensinya ya. Berapa tuh? Satu tambah 5 tambah 10 tambah 14 tambah 9 tambah 6 tambah 4 tambah 1, berarti 50. Jadi frekuensi terjadinya demand 10 unit selama lead time itu berarti 1 banding 50 sama dengan 0,02. Ya. 0,02, kemudian peluang kumulatif. Jadi ada peluang masing-masing kemungkinan gitu ya. Ada yang peluangnya kumulatif. Ya. Kalau kumulatif berarti dijumlahkan. Peluang yang paling tinggi ini terjadi di 40 ya, karena kan memang frekuensinya tinggi. Nah, kemudian ditanya nih sekarang, kalau service levelnya 95% gitu ya, 95%, kira-kira kita harus jagani gitu ya. Kita harus jagani punya ROP berapa sih gitu ya, ROP berapa sih? Nah, kita melihatnya di peluang kumulatif ya. Di mana 95 ini kan terjadi atau berada pada range 0,98 sama 0,90 ya. Oke, maka dari informasi di atas maka ditetapkan reorder levelnya adalah 70 unit ya. Jadi kita ambil nilai yang paling dekat dengan service level yaitu sebesar 98%, yaitu 70 unit. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita nggak punya data demand selama lead time, gitu ya, demand selama lead time, kira-kira kita menggunakan metode apa, gitu ya? Nah, sebelum masuk ke situ, saya pengen nyoba ngetes teman-teman pemahamannya terhadap tabel alfa, ya.
Sekarang boleh teman-teman sambil searching tabel alfanya. Kalau misalnya nilai alfanya adalah 97,5 atau 0,975, kira-kira nilai Z-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Saya sambil buka tabel alfa juga. Tabel alfa. Oke, ada yang bisa? Kalau nilai alfanya adalah 0,975, kira-kira nilai Z-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Hello? Ini nggak pada bobok semua kan? Oke, siapa yang dijawabnya? Enggak, Pak. Oke. 1,9. 1,9 berapa? 1,9 berapa? Hampir. 1,9? Oke, sip. 1,96. Oke, yang lain bisa ya, selain Mehmet ya. Kemudian kalau sekarang pertanyaannya adalah kalau nilai Z-nya 2,36, kira-kira alfanya berapa? Saya balik pertanyaannya. 2,36, kira-kira nilai alfanya berapa? Ini ada yang deket nih, 2,33. Kira-kira berapa? Kalau 2,36. Anyone? Berapa? Siapa tadi yang mau jawab ini? Oke, benar. Angga. Yang benar Mas Sulaiman. 99,0909. Ya, 0,9909. Oke. So, kayaknya teman-teman sudah bisa. Maka saya lanjut. Oke, sekarang cara menghitung safety stock-nya, gitu ya. Tadi kan ROP nih, di mana ROP itu mengakumulasi yang namanya safety stock, ya. Safety stock itu ditentukan dengan Z dikali standar deviasi demand selama lead time, ya. Jadi rumusnya adalah SS sama dengan Z, nilai Z-nya, dikali sigma, ya, sigma atau standar deviasi dikalikan akar lead time, ya. Oke. Nah, jadi kondisi ini ya, ini adalah kurva normalnya tadi ya. Jadi mulai titik B ya, dia titik real point sampai titik 0 itu adalah asumsi persentase yang bisa dicukupi dengan menggunakan stok kita ya, demand met ya. All demand met area sini ya. Ya, all demand met. Ya, di mana ada sejumlah persentase kecil ini ya. Ini adalah persentase kita stock out. Ya, persentase kita stock. Asumsinya kita tidak akan mengalami periode yang bawah, tapi kita mengalami periode yang atas ya. Jadi kita sudah mengakomodir variansi lead time yang terjadi gitu ya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, ini untuk lebih besarnya ya. Ya, oke. Nah, sekarang ternyata ada beberapa metode ROP, teman-teman ya. Ada beberapa metode ROP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini saya menyematkan garis di atas, teman-teman. Ya. Saya menyematkan garis di atas. Ada yang garisnya saya taruh di atas D, ada garis yang saya taruh di atas lead time atau LT, ada garis yang saya taruh di atas D dan LT. Ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah kalau ada garis di atas masing-masing huruf ini, artinya huruf ini dia memiliki variansi. Ya. Kalau misalnya D-nya ada garis di atas atau kita sebut sebagai D bar,
ya, D bar, artinya demand-nya itu variansi, teman-teman. Ya, demand-nya variansi, sehingga di sini ada standar deviasinya. Standar deviasi dari D. Oke. Berikutnya, kalau sekarang LT-nya yang LT bar, artinya lead time-nya yang variansi. Ya, di mana ada standar deviasi dari lead time-nya. Oke, artinya rumus yang pertama, ini adalah rumus reorder point ketika seandainya yang kondisi variansinya itu berasal dari demand-nya. Ya, yang rumus yang kedua, kalau variansinya berasal dari lead time-nya. Rumus yang ketiga, kalau asal variansinya itu dari demand-nya dan juga dari lead time-nya. Ya, ini D bar dikalikan lead time bar. Ya, sehingga di sini ada dua sigma. Ya, sigma dari lead time sama sigma dari demand-nya. Kemudian diakar. Oke. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada persoalan mengenai reorder point, teman-teman harus jeli kasus ini masuknya di yang mana. Apakah di kasus reorder point dengan variansi demand, atau kasus reorder point dengan variansi lead time, atau kasus reorder point yang variansinya adalah demand dan lead time. Ya. Nah, saya kasih contoh nih. Ya. Permintaan sebuah item ya berdistribusi normal dengan rata-rata 1000 unit per minggu dan standar deviasinya 200 unit. Berarti kalau dari kasus ini yang variansi apa teman-teman? Lead time apa demand-nya? Demand-nya ya. Oke, karena jelas di sini diketahui permintaannya berdistribusi normal. Oke. Di mana ada rata-ratanya, ya, barnya tadi, D barnya adalah 1000 unit, dan sigmanya atau standar deviasinya adalah 200 unit. Oke. Kemudian harga itemnya adalah $10 per unit, kemudian ongkos pesannya adalah $100 per pesanan. Ya. Ongkos simpan per unit per tahun ditetapkan sebesar 30% dari nilai unit cost per unit. Oke, dan lead time tetap selama 3 minggu. Ya, jadi jelas di sini di state bahwa lead time-nya tetap selama 3 minggu. Ya, sehingga di sini lead time-nya diasumsikan nggak jauh-jauh dari 3 minggu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan kebijakan inventory jika diinginkan service level sebesar 95%. Dan berapakah ongkos untuk safety stoknya? Ya, again, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita bicara teknik industri, maka pasti akan ditanyakan mengenai cost-nya. Ya. Oke, kita punya D-bar-nya sebesar 1000, kemudian sigma-nya sebesar 200, ya. Unit cost-nya sebesar $10, RC-nya, ordering cost-nya adalah $100 per pesanan, holding cost-nya adalah 0,3, ya, fraction-nya tadi, dikalikan sama $10 per unit per tahun. Oke, dan lead time-nya adalah 3 minggu. Ya. Oke, maka pertama yang kita lakukan adalah kita hitung dulu Q bintangnya atau Q bintangnya. Kita dulu hitung IOQ-nya. Ya. Kemudian kita dapat ternyata hasilnya adalah 1.862 unit, teman-teman. Ini adalah jumlah yang harus kita pesan ke supplier. Oke. Nah, berikutnya kita hitung sekarang ROP-nya. Ya. Karena tadi yang variansi adalah demand-nya, maka kita menggunakan rumus LT dikalikan D. Ini saya gambar dulu, ini kurang garisnya. Ini ya, D bar ya. Kemudian ini sigmanya sigma D ya, sigmanya sigma D. Lead time-nya tadi pasti ya, yaitu 3. D bar-nya adalah 1000. Kemudian nilai alfanya adalah 95%, artinya nilai Z-nya adalah 1,64. Ya, ini bisa teman-teman hafal yang biasanya sering muncul tuh 95%, itu 1,645,
kemudian 97,5% itu 1,9 berapa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman hafal ya. Nah, kemudian sigma D-nya yaitu 200 dikalikan akar lead time ya, lead time-nya 3, kemudian diakar. Kemudian hasilnya adalah 3000 plus 568. Hati-hati, yang dihitung sebagai safety stock itu bukan 3000 yang di awal. Ya. Karena kan 3000 yang di awal ini adalah sinyal ROP-nya. Ya. Sinyal ROP-nya, safety stock-nya itu adalah 568. Hingga yang dihitung sebagai ekspektasi safety stock itu adalah angka di belakangnya ini, 568 unit ya, dikalikan sama $3. Ya, $3 kan holding cost-nya. Ya. So, holding cost-nya untuk safety stock itu muncul sebesar 1.704 per tahun. Ya, bukan per unit per tahun, tapi langsung per tahun. Oke. So, ini adalah contoh. Ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman mencoba, sekarang jam 11.55, coba dikerjakan dalam 5 menit, ya, dikerjakan dalam 5 menit. Nah, di sini diketahui case-nya, restoran dimsum di Surabaya, monggo teman-teman boleh di screen capture ya, screenshot, ya, menggunakan udang segar untuk membuat dimsum varian hakau, ya. Permintaan mingguan dianggap stabil oleh manajer restoran tersebut, yaitu di angka 100 paket per pekan. Namun ada kendala di lead time pengiriman supplier. Karena berbagai kendala, sehingga lead time dari supplier bisa bervariasi ya, dari 1 minggu hingga 2 minggu. Oke. Dari 12 data yang dikumpulkan pihak manajemen, data lead time pengiriman dari pihak supplier adalah 12, 9, 13, sampai 8. Ya. Jika manajemen bersedia menerima resiko 10% stock out, ya, terima risiko 10% stock out selama waktu tunggu pengiriman, maka ya teman-teman harus menentukan rumus yang mana yang cocok digunakan untuk situasi ini. Yang kedua adalah teman-teman tentukan nilai Z-nya dan ROP-nya. Oke. Silakan dicoba. Saya stop share dulu. Ya. Saya coba sambil ngerjakan juga.
Oke, sudah selesai 5 menit. Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau yang A mudah ya. Yang A itu berarti menentukan rumusnya, ya. Menentukan rumusnya berarti hold on. Oke, menentukan rumus berarti karena tadi diketahui bahwa variansinya terjadi di lead time, maka teman-teman pakai rumus yang kedua. Ya, pakai yang ini. Oke, sekarang tinggal teman-teman tentukan Z-nya. Ya. Sebelum menentukan Z, berarti teman-teman menentukan alfanya. Alfanya berapa? Ya. Oke, saya kasih waktu sampai 12.05 ya. Oke, udah 12.05. Ada yang mau share jawabannya? Easy ini harus bisa ya. Gimana Mehmet, Mr. Easy? Aman? Cak Sul gimana? Pak, mohon maaf Pak, habis store tadi saya Pak. Oke. Iya, belum mengerjakan. Ini ya, teman-teman sudah bisa cek ya. Excel saya. Jadi ini demand-nya ya. Demand-nya 100 ya, dianggap diasumsikan sebagai yang tidak bervariansi gitu ya.
kemudian lead time-nya yang bervariasi. Ya, diketahui tadi kan antara 1 sampai 2 minggu. Artinya kan 1 hari sampai 14 hari gitu ya. Untuk variasi pengirimannya. Jadi diketahui datanya 12, 9, 13, 9 gitu ya. Kemudian saya cari average-nya sama saya cari standar deviasinya. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah alfanya nggak diketahui, tapi diketahui persentase stock out-nya. Ya, maka kita bisa berangkat pakai persentase stock out. Kalau diasumsikan stock out-nya adalah 10%, maka alfanya berarti 100 dikurangi 10. Sehingga alfanya adalah sama dengan 90. Ya, 90% atau 0,9. Oke. So, untuk menjawab pertanyaan yang A, berarti rumus yang cocok adalah rumus yang mengakomodir variasi lead time. Oke. Rumusnya tadi sudah saya kotakin ya. Kemudian pertanyaan yang B adalah berapa ROP sama safety stock-nya. Oke. Berarti kita harus tentukan dulu nilai Z-nya ya. Tadi saya cek di tabel alfa, kalau kita menggunakan alfanya 0,9, itu saya ambil nilai Z-nya 1,29 gitu ya. Ya, bisa teman-teman boleh pakai 1,285 boleh, pakai 1,29 boleh. Karena dia sebenarnya in between antara 1,28 sama 1,29. Saya ambil yang 1,29 ya. Kemudian saya kalikan C16 yaitu standar deviasinya lead time. Kemudian saya kalikan C2 yaitu demand-nya. Ya. Sehingga hasil totalnya adalah untuk service level sebesar 90%, maka saya harus punya angka yaitu 1363,7 ya. Karena ini tadi adalah udang gitu ya, maka kan sebaiknya tidak dalam koma. Oke. Sehingga saya round up aja nih. Saya round up. Oke. Kemudian saya komando kok nggak bisa. Ya, jadinya 1364 ya. Nah, dari angka 1364 ini kira-kira berapa yang ROP, berapa yang safety stock ya. Berarti ini saya round up juga. ROP berarti kan yang bagian depannya ya. ROP berarti bagian depan. Berarti 1092. Kalau yang ini saya round up berarti dia 273. Ya lebih dikit ya. Ini kan 1364 ya. Berarti either ROP-nya yang kita turunin menjadi 1091 atau safety stock-nya yang kita round down. Ya, misalnya saya round down. Nah, ini ya. Safety stock-nya yaitu sebesar 272. Jadi make sense ya. Nanti Pak mau tanya, Pak. Gimana? Pak mau tanya rumusnya ya. Pakai yang variasi lead time, Pak ya? Iya, pakai yang variasi lead time yang kedua. Yang oh iya ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Jadi nanti teman-teman harus memperhatikan. Jadi biasanya kan saya suka ngasih jebakan tuh gitu ya. Jadi kira-kira jebakannya saya taruh mana gitu. Jadi teman-teman harus apa? Pay attention to the question ya. Harus pay attention. Kira-kira ada kata-kata variansi nggak? Kira-kira ada kata-kata berbeda-beda nggak gitu. Ya. So ini yang ROP sama SS ya. Easy. Nanti ini Excel-nya juga saya share ke teman-teman. Kemudian saya lanjutkan tadi saya mana ya? Ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya akan membahas FAQ multi item. Ini sedikit saja, tapi teman-teman silahkan memperhatikan dengan seksama ya. Karena iteratif, bukan iteratif ya. Algoritmik. Jadi berurutan ngerjakannya. Jadi teman-teman harus fokus ya. Slide-nya cuma sedikit, tapi teman-teman harus fokus ya. Silahkan yang mau minum dulu, ambil kopi, monggo gitu ya. Oke. IMQ multi items. Intermittent production process for multi product
using the same equipments based on rotation. Oke. Jadi di sini diketahui bahwa multiproduk ini dikerjakan oleh alat yang sama, oke. Kemudian sistemnya rutinnya adalah rotasi. Artinya begitu satu selesai lanjut ke pekerjaan berikutnya, ya. Jadi sequence, ya, rotation. Kemudian overall production cycle length time is needed to produce one product sequence. Ya, jadi kita harus tahu production cycle length-nya berapa. Oke. Kemudian problem on multi-product scheduling can be solved by finding number of cycle yearly. Ya, jadi di sini jelas untuk menyelesaikan problem multi-product scheduling itu kita harus mencari nilai M-nya atau number of cycle yearly. Ya, kalau teman-teman belajar OR kan teman-teman ketemunya big M, ya, big M. Kalau ini small m gitu ya, small m, yaitu number of cycle yearly. That minimizing the total cost of the whole family item. Ya, kalau kita bicara family item berarti kita bicaranya MPS. Ya, ingat-ingat teman-teman, family item berarti MPS. Kalau unit item sudah masuk ke itemnya berarti kita bicaranya MRP. Oke. So the logic of EMQ multi item same as EMQ single item. Jadi sebenarnya logiknya sama, cuma kita itemnya aja yang lebih banyak, gitu ya. The max inventory for item I is DI minus D. Oke. Saya skip aja untuk rumus-rumus yang begini. Nanti kita langsung di tabelnya. Oke. Ini asumsinya. Silakan teman-teman baca sendiri nanti. Saya skip saja. Nah, ini beberapa rumus-rumusnya. Ya. Rumus-rumusnya, kemudian total cost-nya, nanti kita akan menggunakan ini ya dalam tabulasinya. Oke, kemudian ini untuk mencari M bintangnya, ya, mencari M bintangnya. Oke, kemudian kita substitusi M bintangnya ke struktur total biayanya, ya. Kemudian size of production-nya itu didapatkan dari jumlah demand-nya untuk per item tadi, ya kan multi item ya, jadi per itemnya, kemudian kita bagi sama M bintangnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya IOQ sama IPQ itu kita nyari Q bintang, sekarang kita nggak nyari Q bintang dulu, tapi kita cari M bintangnya dulu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, ya, ini yang perlu diperhatikan. This model work for n larger than equal to ya sigma n where I equals 1 di per pi. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Model ini hanya bekerja ketika n-nya lebih dari di per pi. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya nanti saya jelaskan di soal, ya. Cuma ini penting. Kalau ini tidak dipenuhi, jadi syarat cukupnya ini, gitu ya, syarat cukupnya ini. Jadi kan kalau di matematika gitu kan, teman-teman akrab sama yang namanya syarat cukup dan syarat perlu, ya. Kan syarat cukup duluan, baru syarat, gitu ya. Nah, syarat cukupnya harus terpenuhi dulu. Ya, jadi teman-teman sebelum mengerjakan problem MPQ, ya, multi item production quantity, ya, sebelum mengerjakan MPQ, maka teman-teman harus memastikan dulu bahwa syarat cukupnya terpenuhi. Ya. Oke. Oke, ya, ini adalah case-nya sekarang. Oke. Determine number of production cycle for the following family item. Ya, teman-teman diminta untuk menentukan berapa N bintangnya, ya. Number of production cycle for the following family item. Assume 250 working days per year. Jadi sudah ditetapkan bahwa hari kerjanya untuk perusahaan teman-teman adalah sebesar atau sebanyak 250 hari. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman bekerja, itu teman-teman akan
kenal sama jenis hari gitu ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman kenalnya sama weekdays dan weekend gitu ya, weekdays dan weekend. Nah, kalau teman-teman nanti bekerja, itu teman-teman akan kenal lagi sama dua jenis hari. Ada yang namanya hari kalender, ada yang namanya hari kerja. Oke, ada yang namanya hari kalender, ada yang namanya hari kerja. Apa yang disebut hari kalender? Yang disebut hari kalender itu adalah semua hari Senin sampai Minggu, baik libur ataupun tidak, itu disebut sebagai hari kalender. Digunakannya di mana, Pak? Biasanya hari kalender itu digunakan untuk pekerjaan proyek. Ya, kalau teman-teman sekarang lewat Boyo-Boyo itu kan ada proyek ya, sekarang ya jembatan Boyo-Boyo yang air mancurnya bisa goyang-goyang gitu ya. Nah, itu proyek diselenggarakan berdasarkan hari kalender. Jadi mau ada libur Natal, mau ada libur Lebaran gitu. Jadi kontraktornya harus memastikan pokoknya hitungannya adalah hari kalender. Gitu ya. Jadi mau ada libur ya udah urusannya kontraktornya. Tapi berbeda halnya kalau misal teman-teman kerja kayak di Astra gitu ya. Kemudian kerja di misal Unilever atau Sampurna gitu ya. Mereka pasti punya yang namanya hari kerja. Di mana hari kerja ini adalah hari efektif gitu ya, hari efektif selain hari libur dan hari besar nasional. Oke. Nah, hari kerja efektif itu apa, Pak? Hari kerja efektif itu yang paling mudah, teman-teman lihat di kalender yang warnanya hitam. Itu adalah hari efektif. Jadi, selama sebulan, hari efektifnya ada 6 hari dikalikan 4 minggu. Gampangannya gitu ya. 6 hari berarti Senin sampai Sabtu. Karena kan kalau di kalender yang warnanya merah itu cuma di hari Minggu. 6 dikali 4, 24. Jadi at least dalam sebulan ada 24 hari kerja atau 25 hari kerja. Gitu ya. Nah, sisanya adalah hari libur nasional. Jadi kalau hari libur nasional itu ya hari libur saja yang dimerahin. Gitu ya. Biasanya kan ada hari cuti bersama gitu ya. Dia dimerahin tapi kan angkanya nggak dimerahin, dia pakai buletan warna merah gitu ya. Nah, cuti bersama itu biasanya tidak dihitung ya, tidak dihitung dalam hitungan hari kerja ya. Nanti masuknya itu sebagai hari cuti gitu ya. Nah, sehingga di sini disepakati hari kerjanya adalah sebanyak atau sebesar 250 hari ya. Jadi breakdown-nya ya 25 atau 24 dikalikan 12 gitu ya. Kemudian sisanya adalah sisa hari libur nasional. Jadi ketemunya 250 hari kerja. Oke. Nah, sekarang kita harus memastikan dulu syarat cukupnya. Ya. Tadi diketahui syarat cukupnya adalah N-nya itu harus lebih besar dari sigma DI per PI. Ya. N-nya apa? N-nya adalah working days, teman-teman. Ya. Jumlah hari kerjanya itu N besar. Ya, nanti sekarang kita hitung DI per PI-nya. Di tabel ini kita tahu DI-nya ada 5.000, 10.000, 7.000 ya, 15.000 sama 4.000. PI-nya untuk masing-masing produk ada $6, $5, $3 gitu ya. Sorry. PI-nya kita pakai yang daily production rate. Ada 100, 400, 350, 200 sama 100 ya. Jadi kita karena sigma, maka kita harus jumlahkan. Ya. DI per PI untuk produk 1, DI per PI untuk produk 2, DI per PI untuk produk 3, sampai produk ke-5. Ya. So, kita mulai ya. Berarti 5.000 dibagi 100 berarti 50. Kemudian 1.000 dibagi 400 berarti 25. 50 tambah 25 berarti 75. Ya. Kemudian 7.000 dibagi 350 berarti 20. 75 tambah 20 berarti 95. Ya. Kemudian 1.500 dibagi sama 200. Berarti dia 75 hari. Tadi 95 tambah 75 berarti berapa? 95 tambah 75, 170. 170 ditambah 4.000 per 100 berarti 40. 170 tambah 40 sama dengan 210 hari ya. Berarti syarat cukupnya terpenuhi nih, di mana N-nya
lebih besar sama dengan sigma DI per DI. Ya. 250 lebih besar sama dengan 210. Berarti kita bisa lanjutkan perhitungannya. Oke. So, ini adalah tabel utama. Ya, tabel utama. Teman-teman perhatikan di sini ada data annual demand atau DI, nya besar. Ya. Kemudian ada unit production cost, PI, P-nya besar. Ada daily production rate, PI juga, tapi P-nya kecil. Ya. Kemudian ada annual holding cost, HI. Ya. Jadi di sini tidak menggunakan fraction, tapi sudah diketahui holding cost per unit per year. Oke. Berikutnya setup cost-nya, ya, setup cost-nya SI, ya, sudah diketahui juga per itemnya. Oke. Nah, mengerjakannya gimana? Nah, dari tabel pertama tadi kita bawa ke tabel kedua, ya. Produknya ada I 1 sampai 5, kemudian production rate PI kecil, ya, P-nya kecil. Ada 100, 400, 350, 200, 100 gitu ya. Kemudian demand rate. Demand rate-nya ini adalah pembagian dari mana demand rate? Oke, demand rate-nya nggak diketahui ya. 20, 40. Jadi ini angka baru demand rate-nya ya. Demand rate-nya angka baru. 20, 40, 28, 60. Benar ya? Oke, nggak ada data demand rate. Oke, kemudian ini bisa dibagi kayaknya ya. Sebentar. Demand rate itu 5.000 misalnya, saya bagi sama 25, 20. Oke. Jadi demand rate ini pembagian ya teman-teman ya. Bagian dari jumlah demand-nya, annual demand, dibagi sama jumlah hari. Kalau 5.000 dibagi sama 250, ketemunya 20 demand rate-nya. Kemudian 10.000 saya bagi sama 250, demand rate-nya 40. Oke, cocok ya. Kemudian 7.000 saya bagi sama 250, ketemunya 28. Oke, cocok. Berikutnya 15.000 saya bagi 15.000 saya bagi sama 250, 60. Ya, cocok. Kemudian 4.000 saya bagi sama 250, 16. Oke, cocok. Ya, jadi demand rate ini adalah gimana ya teksnya? Adalah DI per M. Ya, gini ya. DI per M. Oke. Demand rate. Ya. Kemudian kita hitung rumusnya ini ya. PI dikurangi RI, kemudian dikalikan DI dibagi PI. Ya. Jadi misal contoh ya, berarti 100 dikurangi 20 dalam kurung, kemudian dibagi 100 dikalikan DI. DI-nya berarti untuk item 1 5.000 gitu ya. Jadi 80 per 100 dikalikan sama 5.000. Berarti saya coret nolnya, saya coret 0, kemudian 0 saya coret, berarti hasilnya adalah 4.000 hasilnya. Oke, cocok ya. Silakan teman-teman melanjutkan sendiri ya untuk yang bawah. Nanti ketemunya adalah 4.000, 9.000, 6.440, 10.500 sama 3.360. Oke. Kemudian untuk holding cost, HI ya. HI-nya kan di tabel sebelumnya ada. Jadi tinggal kita copy paste aja. Ini ya HI ya. HI-nya ada ya. Jadi tinggal kita bawa aja. Kemudian kita kalikan sekarang. Kolom 4 dikalikan kolom 5 ya. Kolom 4 kali kolom 5 berarti ini kolom 4 4.000 kita kalikan sama 1,6. Hasilnya adalah 6.400 ya. Kemudian setup cost ini juga ada dari tabel sebelumnya ini ya. Oke. Kemudian kita jumlahkan sekarang ya. Untuk mencari M bintang, maka kita harus menjumlahkan HCI dikalikan DI dalam kurung PI per DI. Angka ini bisa teman-teman dapatkan dari angka
kolom 4 kali kolom 5 ini dijumlahkan. Coba saya jumlahkan ya. 6.400 tambah 12.600 tambah 3.864 tambah 12.075 ditambah 5.544 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 40483 ya. Penjumlahannya ini ya. Coba saya tulis ya teksnya. Ini adalah 40483. Ya. Bisa. Undo, oke. Ini 40483. Kemudian yang ini adalah penjumlahan dari setup cost-nya. Ya. Saya jumlahkan 40 tambah 25 tambah 30 tambah 27 tambah 80 ya, 202. Ini ya. Oke. Nah, di rumusnya untuk mencari M bintang itu akar dari 40483 dibagi 2 kali 202. Hati-hati ya, di sini ada koefisiennya ya. 2 kali 202. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 10. Tahu nih kok cantik banget ya. Cantik banget. Sama dengan 10. Artinya M bintangnya sekarang kita sudah dapat yaitu sama dengan 10. Oke. Oke, silakan teman-teman yang mau screenshot ya. Mau screenshot boleh. Ini kan nanti nggak nempel ke sini soalnya ya. Saya lanjut. Nah. Oke. Nah, production size for every product is QI sama dengan DI per M bintang. Ya. Nah, sekarang kita hitung QI-nya dulu ya. Sekarang kita hitung Q-nya dulu. Caranya adalah dengan membagi DI dibagi M bintang. Ya. Jadi 5.000 per 10, 10.000 per 10, 7.000 per 10, 15.000 per 10, dan 4.000 per 10. Ya. Hasilnya 500, 1.000, 700, 1.500, dan 400. Oke. Nah, kalau kita mau nyari runtime-nya, ya runtime-nya, kita nyari T bintangnya, gitu ya. Maka QI-nya kita bagi sama PI-nya. Ya, tadi kan kita tahu data PI-nya. Jadi kita bagi QI-nya sama PI-nya. 500 bagi 100, 1.000 bagi 400 gitu ya. Akhirnya ketemu runtime-nya itu untuk memproduksi produk 1 sampai 5 itu dibutuhkan 21 hari. Oke. Oke, ini bisa dibuat program di Python, Pak. Jadi nggak usah lama-lama input. Oke, monggo, boleh. Ini saya ajari yang manual dulu ya. Nah, berikutnya, since production time per cycle is 21 days, ya, jadi karena kita sudah tahu cycle time-nya adalah 21 hari, ya, di mana itu lebih kecil daripada runtime per cycle-nya, ya. Runtime per cycle-nya itu dicari dari N besar dibagi sama M bintang, ya. N besarnya tadi kan 250, dibagi sama M bintangnya adalah 10, ya. Jadi runtime-nya per cycle-nya adalah 25 hari. Ternyata production cycle-nya lebih rendah, yaitu 21 hari. Ya. 21 dikurangi 25, berarti kita punya slack time. Ya. Jadi slack time itu waktu yang nggak ngapa-ngapain. Ya. Slack time sebesar 4 hari. Kalau digambarkan dalam grafik, garis bilangan ini ya. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, maka ketahuan slack time-nya ada di sini. Ya, slack time-nya. Oke. Nah, di akhir ya kita harus hitung total cost-nya ya. Total cost-nya itu bisa dicari ya, total cost-nya dari unit produk ya, unit price ya.
Unit price dikalikan DI, ya. Unit price-nya tadi ada, dikalikan DI-nya juga ada, sama ditambah 2 kali M bintang, ya. M bintangnya 10, sama sigma dari setup cost-nya. Setup cost-nya kan tadi kan 202, ya. Sehingga diketahui total cost, ya, total cost dari runtime-nya adalah 18904. Oke. Jadi ini algoritmiknya selesai. Oke. Jadi itu untuk akhir materi dari mata kuliah PPIC. Sebenarnya ada satu materi lagi, tapi nanti materinya saya share aja ya di e-learning. Nanti silakan teman-teman kalau mau ya, ini ekstra sih sebenarnya, ekstra additional. Jadi kalau teman-teman mau akses silakan bisa ke e-learning, materi dan Excel tambahannya saya post di situ. Ya. Oke. Kemudian agenda terdekat, dan siapa nyalain mic ini ya? Siapa nyalain mic ini ya? Oke. Oke, halo, cek ya. Untuk agenda terdekat, berarti nanti hari Kamis kita ketemu ya teman-teman ya. Hari Kamis kita ketemu, jamnya mulai jam 10, ya misal teman-teman ngerjakan 2 jam gitu ya. Jadi jam 10 sampai jam 12, atau kalau teman-teman mau lebih cepat ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita kasih waktu estimasi 2 jam gitu ya. Jam 12, kemudian nanti kita jam 12 akan melakukan pembahasan maksimal 1 jam gitu ya. Ya kalau bisa 30 menit nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi teman-teman hari Kamis silakan diluangkan waktunya mulai dari jam 10 sampai jam 1 ya. Silakan nanti gimana enaknya metodenya. Soalnya saya post di e-learning, teman-teman ngerjakan dulu, kemudian nanti kita ketemu Zoom-nya jam 12 atau gimana? Ada saran nggak? Metodenya gimana? Atau mau Zoom mulai jam 10, teman-teman ngerjakan sama saya juga, ada di Zoom itu atau gimana? Halo? Ya, kalau Iya, gimana, saya bisa dikerjakan bersama-sama sih, Pak. Bisa, nggak apa-apa. Tapi terserah teman-teman juga gimana enak. Oke, Sulaiman nih boleh. Oke, berarti gitu aja ya. Nanti soalnya saya drop dulu di e-learning hari Kamis jam 10. Silahkan nanti teman-teman mengakses ya. Nanti jam 12, nanti kita sama-sama jam 12 teman-teman kumpulkan ya. Kan nanti saya assignment gitu ya. Saya assignment, teman-teman kumpulkan. Nanti jam 12 kita bahas bersama-sama. Itu aja kali ya. Kemudian untuk materinya berarti materi mulai sesudah UTS saja ya. Saya anggap yang sebelum UTS sudah close gitu ya. Materinya yang sesudah UTS saja. Oke, jadi mulai load sizing gitu ya. Mulai load sizing, kemudian EOQ back order, kemudian FAQ sampai sekarang di MQ ya. Silakan teman-teman pelajari. Soalnya mungkin soal cerita ya, soalnya soal cerita. Jadi pemahamannya harus dapat duluan gitu ya. That's why saya minta teman-teman untuk belajar dulu gitu ya. Karena kalau sambil metani soalnya sambil nyari di slide kayaknya 2 jam nggak cukup gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Boleh terkait mata kuliah, di luar mata kuliah, atau materi hari ini, atau terkait UAS? Gimana? Ada pertanyaan, Kak? Nggak ada? Oke, kalau UAS Makasih, mungkin Pak. ya, Ada, makasih, gimana? Pak. Belum ada? Oke, kalau UAS mungkin metodenya ya sama seperti kemarin ya. Teman-teman silahkan ngerjakan, kemudian nanti diupload gitu ya jawabannya ya. Boleh di kertas manual, kemudian teman-teman foto boleh, atau mau pakai Excel boleh gitu ya. Nah, mau pakai metode yang mana?
Aja. Deadline-nya dibuat 1 hari Pak ya UASnya kayak biasanya Pak. UASnya dibuat 1 hari, ya 1 hari aja ya. Tapi kan ngumpulinnya waktunya agak panjang ya. Kayak gitu aja. Oke, cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau cukup, berarti saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Moga-moga apa yang teman-teman dapat bisa bermanfaat untuk hari ini dan ke depannya, gitu ya. Mungkin buat magang juga bisa bermanfaat, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.